Eksistensi kelompok teroris sejatinya tidak lepas dari regenerasi yang terus dilakukan dengan merekrut anggota-anggota baru yang disiapkan menjadi martir. Mereka merekrut anggota dengan berbagai cara, mulai dari pertemuan-pertemuan tertutup hingga propaganda melalui dunia maya. Di sanalah proses transformasi mengubah individu dari radikal menjadi teroris berjalan. Evolusi jaringan teroris di Indonesia berkembang pesat dengan terbentuknya sel-sel baru pendukung ISIS, di antaranya Jemaah Ansarul Daulah yang dipimpin Aman Abdul Rahman dan Jemaah Ansarul Syariah yang dipimpin Abu Bakar Basir. Meski keduanya sudah mendekam di balik jeruji besi, namun mereka masih bisa memberi pengaruh cukup kuat bagi para pengikutnya. Lagi-lagi tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Selasa 24 Oktober 2017 kemarin berhasil menangkap 9 terduga teroris dari berbagai wilayah di Indonesia. Penangkapan 9 terduga teroris itu dilakukan secara maraton sejak pukul 6 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan pertama dilakukan terhadap Yoyok Handoko alias Abu Said di kawasan Jalan Bukit Barisan Pekanbaru. Disusul Bakri alias Bakri, Muhammad Kohrudin, Wawan alias Abu Afif, Beni Samsu Trisno, Handoko alias Abu Bokohir, Hasbi, Hendrasti Wijanarko, dan yang terakhir Densus 88 menangkap Nanang Kurniawan alias Abu Asis di Jalan Kubang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kesembilan terduga teroris ini disinyalir berafiliasi di bawah jaringan ISIS dan JET dengan memiliki peran yang berbeda dalam melakukan aksi terorisme di berbagai wilayah. Pemberantasan jaringan terorisme di Indonesia hingga ke akar-akarnya memang bukan perkara mudah. Namun melalui penegakan hukum yang tegas dan tepat dapat menjadi hal yang efektif. Lantas bagaimana deteksi dini serta upaya menumpas habis sel teroris yang mulai mengakar? Tim Liputan Berita 1. Tumpas habis sel teroris, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Evolusi jaringan teroris Indonesia berkembang pesat seiring dibentuknya sel-sel baru pendukung ISIS. Salah satunya adalah Jemaah Ansarul Daulah. Lantas bagaimana menumpas habis sel teroris yang mulai mengakar? Kita akan membahasnya. Sudah hadir di studio pagi ini pengamat terorisme Ali Wibisono. Mas Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir, dan di ujung telepon kita juga bersama dengan juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Selamat pagi, Pak Irfan Idris. Selamat pagi. Ya, Pak Irfan, tahan sejenak, kita ke Mas Ali terlebih dahulu, dan pemirsa Anda kami ajak untuk bisa berinteraksi di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Mas Ali, kalau kita lihat memang peristiwa terorisme terakhir Kampung Melayu gitu ya. Sedikit peristiwanya, tapi kita tahu sel-sel ini menurut informasi semakin banyak. Sebenarnya apa yang terjadi kalau kita bilang bahwa perkembangan sel-sel ini semakin merajalela? Terima kasih. Ya, jadi yang kita saksikan adalah pecahnya gerakan terorisme menjadi sel-sel yang kecil, individual dalam hal operasional. Ya, dalam hal operasional. Dalam hal kelompok. Kelompok-kelompoknya tetap ada, gitu ya. Ada Jemaah Ansarul Daulah, Jemaah Ansarul Tauhid, kemudian mulai bergabung juga ada sempalan-sempalan JI yang dulu, dan HTI juga gabung di situ. Jadi dari segi kelompoknya ada, tapi dalam hal bergerak memang individual. Kenapa individual? Karena perencanaannya memang tidak sophisticated, ya, tidak rumit, ya, tidak berupa saya kira ada upaya-upaya untuk melakukan operasi bom dan lain sebagainya, tapi itu butuh perencanaan, butuh logistik, butuh keterampilan yang luar biasa, yang cukup baik. Itu yang mereka nggak punya, gitu ya. Jadi sel-selnya individu, serangan individu, sporadis, apa yang mereka punya pada saat itu yang mereka gunakan. Tapi kalau Anda melihat justru sikap individualisme begitu yang ditunjukkan oleh terorisme saat ini kemudian yang membuat mereka lebih mudah untuk bertumbuh begitu. Iya, lebih mudah. Berkelompok semakin sulit sekarang. Jadi lebih sulit untuk dilacak begitu. Oke. Karena yang mudah untuk dilacak itu kan yang perencanaannya panjang. Ya, jadi sebelum mereka melaksanakan bisa dicegat begitu. Perencanaannya lebih sederhana, jadi lebih individual. Tapi yang juga perlu menjadi perhatian adalah
hubungan transnasionalnya. Nah ini yang tidak putus. Jadi perkembangan sel-sel individu di Indonesia itu tidak terlepas dari pengaruh maupun dukungan ya logistik, pendanaan dari aktor-aktor di luar Indonesia. Iya. Ya. Jadi sepanjang 2016 saja dana yang masuk ke Indonesia untuk pendanaan terorisme dari Australia, dari Singapura, Malaysia atau dari Timur Tengah itu 8,8 miliar. Ya, mulai masuk lewat PayPal, lewat macam-macam. Ya, kecil-kecil, tapi kalau dikomunikasikan besar. Karena kecil-kecil kemudian tidak terdeteksi, ya, tidak bisa dicurigai dan ya sulit ya gitu. Nah, jadi tidak terlepas. Yang menjadi catatan saya juga yang menarik adalah yang kemarin 9 orang ditangkap itu di Kabupaten Kampar, Riau. Kenapa kok Riau ya? Tidak terduga begitu ya? Tidak terduga. Tapi sebelum ini saya juga sudah mengobservasi ada klaim dari sel ISIS Singapura, gitu, yang mereka mengklaim keberadaannya untuk bisa kemudian akan melakukan serangan dan lain sebagainya. Nah jadi dan saya agak kaget, Singapura ya. Tapi nggak lama kemudian ini di Kabupaten Kampar yang dekat dengan situ geopolitiknya gitu ya. Jadi itu tadi hubungan transnasionalnya tetap harus diwaspadai. Oke, gitu. Baik Mas Ali, tahan sejenak, kita tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau kita lihat tadi keterangan juga dari Mas Ali tadi bahwa memang pendanaan yang kecil-kecil begitu. Kita beberapa waktu lalu berbicara dengan Polri soal bagaimana transfer dana kecil-kecilan itu kemudian membuat PPATK sulit untuk melacak, kemudian penegak hukum juga akan sulit untuk melacak itu. Ini kemudian dilihat sebagai bibit-bibit baru tumbuhnya aksi terorisme yang tidak mudah dilacak begitu. Jadi baik, ada dua hal yang ingin saya berikan catatan terkait bibit dan pendanaan. Yang pertama, berbicara bibit, saya kira semua masyarakat semua tahu tidak ada orang yang langsung jadi teroris. Jadi diawali dengan proses yang panjang seperti radikalisme yang menganggap diri benar, paham-paham yang berdasarkan tafsiran-tafsiran sesaat yang dangkal dan terbatas, kemudian disimpulkan untuk menjadi sebuah paham keagamaan atau bukan hanya keagamaan, saya kira banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi radikal, ya tidak merasa tidak adil, ya merasa termarginalkan, ekonomi, pendidikan, kemudian itu yang menjadi teroris. Nah, mereka ini bisa atas nama jaringan, bisa juga lone wolf seperti yang diungkapkan tadi Mas Ali. Nah itu proses rekrutmen itu mereka lakukan dari tradisional hingga ke sophisticated lewat media-media sosial. Kemudian even media sosial ini juga digunakan untuk menyalurkan anggaran. PPATK tadi sudah disebutkan mengenai penganggaran, pengiriman dana, dan tidak cukup hanya dengan PPATK. Saya kira masyarakat secara holistik, secara keseluruhan dari hulu ke hilir harus hati-hati mengamati cover-cover yang pada akhirnya itu pendanaan teroris, mungkin yang biasa kita ungkapkan mungkin menjual-jual apa begitu, ternyata di belakangnya itu untuk mengumpulkan dana, seperti misalnya untuk hijrah, pelatihan paramiliter. Nah, terkait dengan bibit kembali, ya akar masalahnya itu adalah bagaimana di seluruh lini level pendidikan kita harus waspadai strategi-strategi pengajaran wawasan kebangsaan yang harus membumi, bahasa keagamaan yang lebih mengedepankan bagaimana kita kearifan lokal di Indonesia, bukan kearifan budaya luar yang kita anggap itu sudah lebih cocok dengan kita. Nah, itulah yang kemudian dijadikan materi dalam menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan. Nah, menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan ini serta pelatihan paramiliter ini dianggap tidak kriminal. Nah, inilah kekurangan yang sementara diperkuat dalam Undang-Undang 15 2003 agar ke depan
jangan dengan mudah melakukan hal-hal seperti itu yang mengindikasikan awal bahwasanya ini pada endingnya nanti terserah dia mau by name atau dengan nama baru atau tanpa nama, ya kan itu kan nama itu kan hanya apa namanya cover baju aja, bisa saja berganti lagi. Kita pahami jaringannya ini, oh bisa saja tidak punya jaringan. Ya, artinya ada tujuan jauh, tujuan jangka panjang. Artinya Pak Irfan, maaf saya potong. Artinya bahwa sejak dulu kemudian hingga sekarang walaupun berganti-berganti baju Anda bilang katakan tadi ya bahwa apakah secara psikologis motivasi untuk melakukan kegiatan terorisme ini sebenarnya tetap sama begitu? Bagi kita itu teroris, bagi dia bukan teroris, ya. Itu adalah perjuangan yang suci, jihad untuk mewujudkan cita-cita dan menerapkan apa yang dia inginkan. Sementara akumulasi dari penyebab aksi itu ya macam-macam, mungkin kecewa, ya, mungkin feel marginalized, merasa terpinggirkan, supaya itu diterima oleh banyak masyarakat, dikemaslah dengan bahasa agama bahwasanya ini jihad. Jadi tanpa nama sel pun bisa mereka lakukan. Karena kenapa? Sejak mereka terdesak di Raqqa dan Suriah sana, di Erbil, itu Al-Baghdadi memfatwakan untuk semua yang bersimpati kepada perjuangan ideologi. Sebenarnya ideologinya bukan ISIS-nya. ISIS-nya bisa kabur, tapi ideologinya itu tidak akan pernah mati. Nah, orang yang bersimpati terhadap ideologi ISIS itu, ideologi radikalisme itu bisa beraksi di mana saja karena mereka sudah kewalahan di sana. Terbukti kita memulangkan sejak Januari ratusan deportan dari Turki, dari Suriah, dari Iran untuk kemudian mereka menjadi memberi ungkapan testimoni bahwasanya yang dia rasakan di sana kekecewaan, tidak ada aplikasi nilai agama di sana. Jadi tidak ada kaitannya agama dengan aksi-aksi mereka, hanya mengemas seperti itu. Dan mereka kembali menceritakan semuanya, ternyata murni kriminal dan anarkisme yang terjadi di sana. Nah, inilah yang diperintahkan Al-Baghdadi untuk beraksi di mana saja. Mereka mencari wilayah-wilayah konflik untuk mereka masuk, menyatakan bahwasanya beginilah kalau sistem hukum ini digunakan, harus sistem hukum lain yang kita gunakan. Nah, dikemaslah narasi-narasi itu, narasi-narasi instan yang kami maksudkan, narasi instan yang masyarakat mudah percaya tanpa verifikasi, tanpa bukti, akan tetapi menggunakan kata-kata yang sangat indah. Nah, masyarakat yang tidak tahu menahu, masyarakat yang tidak mampu menganalisa, dan semua yakini, dan akhirnya jadi korban. Makanya narasi-narasi instan seperti itu perlu kita waspadai lewat media-media sosial. Mungkin lebih bagus kita perkuat narasi-narasi tradisional, tatap muka, diskusi, berbagi ilmu, kita berdebat sedikit lebih hangat, mengungkapkan semua anggapan dan alasan untuk segera kita memberikan pembelajaran, penguatan, pencerahan, meyakinkan anak-anak generasi kita, terutama generasi milenial. Untuk hal-hal yang lebih positif begitu ya Pak Irfan? Ya, hal-hal yang positif. Saya kira demikian, Mas. Oke, baik. Kita ke Mas Ali terlebih dahulu. Mas Ali, kalau lihat tadi bahwa hanya narasi-narasi begitu. Mungkin kalau dikatakan sekarang bahwa teroris ini sekarang jeli melihat zaman begitu ya. Bahwa kalau dulu pola-polanya seperti ini, sekarang berubah. Seperti zaman yang kemudian berubah, mereka juga turut berubah. Ini memudahkan sebenarnya bahwa memang transformasi itu hanya pada cara, tetapi kemudian motivasi tetap sama. Betul. Jadi gerakan terorisme Indonesia sangat adaptif dalam tanda kutip ya, sangat adaptif dengan gerakan terorisme global. Saya bahkan pernah mencatat tahun 80-an itu kita punya serangan terorisme di Candi Borobudur. Ternyata pelakunya itu terinspirasi atau mungkin punya asosiasi juga dengan gerakan dengan revolusi Syiah Iran gitu ya. Istilahnya apa? Ya Sunni, ya Syiah, ya dimakan juga semuanya gitu ya di mama biak. Ya artinya sangat adaptif. Dulu Al-Qaeda, kemudian di sini Jemaah Islamiyah, ISIS, di sini JAT, JAD, dan itu semua menjadi kita memang di antara mereka ada persaingan ya, ada persaingan juga ya. Kalau misalnya ada aksi teror
itu bisa jadi audiensnya adalah sesama teroris juga gitu. Kami sudah melakukan ini dan Claim itu. Score claiming gitu. Ada juga terjadi. Tapi mereka juga di bawah satu panji gerakan teror juga ya. Kalau kita lihat Anda Google saja gitu misalnya ya JAT gitu ya, Jemaah Ansarut Tauhid. Itu saya cukup menyayangkan ya kalau kita Google JAT, JAD itu yang paling atas ya, tautan yang paling top itu adalah website radikal. Ya, website. Jadi mereka kok canggih juga ya. Saya juga bingung nih. Ini dalam hal ini sesuai perkembangan zaman gitu. Nah, di dalam website itu Abu Bakar Ba'asyir melakukan ditampakkan memberikan dukungan ya, baik kepada Al-Qaeda, kepada ISIS ya, walaupun mereka pecah di sana, tapi memberikan dukungan. Dan ini memang seiring juga ya, artinya kita lihat ISIS sekarang sudah udah mau jatuh gitu ya di Timur Tengah. Sudah siap ini Al-Qaeda. Semakin memperlihatkan terorisme saat ini mungkin semakin narsis ya, menonjolkan diri, memperlihatkan diri, tidak lagi sembunyi-sembunyi, mungkin pola sembunyinya untuk supaya tidak ditangkap begitu. Tapi kemudian bagaimana menegaskan dirinya bahwa kami memiliki visi tertentu begitu ya? Iya. Jadi kita itu tadi Pak Irfan Idris ya. Saya agak menyambung sedikit dari dia ya. Terorisme tadi jangan dilihat sebagai satu perjuangan suci, bagi mereka perjuangan suci gitu ya, bagi kita terorisme gitu ya, klasik ya, teroris is freedom fighter gitu ya. Ini yang harus kita disasosiasikan gitu. Terorisme itu bukan perjuangan. Asosiasinya jangan ke perjuangan. Perjuangan itu positif ya. So, perjuangan itu positif, sesuatu yang untuk mengangkat harkat martabat diri itu bagus gitu. Tapi perjuangan itu ya bisa konstitusional kan gitu. Harus diasosiasikan dengan penderitaan, dengan kepedihan ya, dan korban yang nyata ada gitu. Ya, korban teroris, korban kena ideologi instan, narasi instan, itu korban semua. Ini yang harus kita fokuskan sebenarnya di situ. Nah, jadi kalau kita bisa disasosiasikan itu, mudah-mudahan bisa lebih menurun popularitasnya gitu. Dan kemudian yang kedua, kalau soal kontra narasi, memang kita harus lebih canggih nih di dunia maya. Apa kemudian yang bisa membuat itu kontra narasi mereka gitu? Mereka bisa bikin narasi yang viral. Ini yang susah obatnya. Kita harus bikin kontra narasi. Dan di zaman sosial media begini harus viral juga. Harus viral juga. Jadi ya? Bapak Irfan Idris, mohon maaf ini ya, saya agak menghimbau, buatlah kontra narasi, kontra ekstremisme yang radikal lagi, maaf. Yang viral gitu, yang bisa langsung dikonsumsi oleh anak muda, bahwa perjuangan itu tadi Mas Kanti ditanya motivasinya apa sih gitu ya. Individu yang bergabung dengan kelompok teror, dari pengamatan saya di penjara Cipinang, itu adalah individu yang action oriented. Ya. Jadi teroris sekarang berbaju baru, teroris bersosial media sekarang. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Mas Ali tetap bersama kami, pemirsa, usai jeda kami kembali.